Selamat pagi, Namo Buddhaya. Baik anak-anakku, di pertemuan kali ini kita melanjutkan bab 8 hukum tertib kosmis, di mana pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang pengertian hukum tertib kosmis, kemudian isinya apa saja. Lalu kita juga sudah membahas tentang utu niyama dan bija niyama. Kali ini kita lanjutkan materi kita tentang kama niyama. Kama niyama adalah hukum universal tentang kama atau tentang perbuatan. Kalian harus ingat tentang kama. Pengertian kama sendiri adalah perbuatan yang diikuti dengan adanya kehendak atau cetana. Kama niyama dalam pembahasan dikenal sebagai hukum karma. Hukum karma dikenal sebagai hukum perbuatan, hukum sebab akibat, dan hukum moral. Kama niyama merupakan bagian dari dhamma niyama yang memiliki dua aspek, yaitu aspek kosmis dan aspek moral. Hukum kama dipandang dari aspek kosmis meliputi alam fisik dan psikis. Dipandang dari sisi kosmis, makhluk-makhluk hidup seperti manusia dan binatang adalah fenomena materi. Mari perhatikan contoh dari kama niyama. Gambar ini menunjukkan dari hasil sebuah perbuatan yang pernah dilakukan oleh makhluk-makhluk tersebut di kehidupannya masa lampau, sehingga di kehidupan sekarang dia mengalami fenomena kehidupan yang seperti ini. Ini contoh lain dari kama niyama. Dan berikutnya kita masuk ke cita niyama. Cita niyama adalah hukum universal tentang pikiran atau batin. Misalnya, proses kesadaran, timbul dan tenggelamnya kesadaran, kekuatan pikiran yang dihasilkan dari pelaksanaan meditasi hingga mencapai jhana, kesucian batin dengan melenyapkan semua kekotoran batin merupakan hasil dari meditasi vipassana bhavana, dan lain-lain sebagainya. Ini bisa ambil contoh karena keberhasilannya dari melaksanakan samatha bhavana sehingga memiliki kekuatan batin sehingga orang dapat berjalan di atas air atau terbang di angkasa dan lain sebagainya. Perhatikan gambar ini yang merupakan contoh dari cita niyama. Gambar dari orang yang sedang berpikir. Tentu seseorang yang sedang berpikir diawali dari proses yang pertama. Otak kita menerima rangsangan dari sebuah objek yang dilihat oleh mata maupun dirasa oleh lidah dan oleh indera-indera yang lain, sehingga pikiran kita berproses. Lalu gambar yang di sebelah sini ini menunjukkan gambar ketika Pangeran Siddhartha sedang mengikuti kegiatan perayaan membajak. Kala itu ia berusia 7 tahun, dan ketika semua orang sedang menikmati perayaan membajak, justru Pangeran Siddhartha duduk hening bermeditasi
di bawah pohon jambu mawar air kala itu, dan ia mencapai suatu pencerahan yang disebut dengan jana atau kekuatan batin yang dimana kesadaran pikiran dari pikiran yang rendah menuju puncak ke pikiran yang kesadaran yang lebih tinggi atau disebut dengan jana. Contoh lain, gambar ini juga menunjukkan proses dari sebuah pikiran yang sedang melakukan meditasi, di mana dalam melaksanakan meditasi pikiran diarahkan pada objek yang lebih baik sehingga menghasilkan pancaran-pancaran energi yang lebih baik. Baik, kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu Dhamma Niyama. Dhamma Niyama adalah hukum universal tentang segala sesuatu yang tidak diatur oleh keempat niyama tersebut di atas. Tidak diatur oleh Utu Niyama, tidak diatur oleh Bija Niyama, tidak diatur oleh Cita Niyama, tidak diatur juga oleh Kama Niyama. Dalam hal ini, hukum Dhamma Niyama yang dimaksud adalah dhamma kebenaran yang diajarkan Sang Buddha setelah ditemukan olehnya. Dan Dhamma Niyama ini juga mengatur tentang kejadian khusus atau khas seperti saat Pangeran Siddhartha lahir dan juga saat Sang Buddha parinibbana. Untuk mengetahui lebih lanjut kejadian khusus yang dialami oleh Pangeran Siddhartha saat lahir dan juga saat Sang Buddha parinibbana, Ananda silahkan membaca ringkasan materi yang tersedia di form materi. Baik anak-anakku, demikian materi pada pertemuan kali ini, dan pertemuan berikutnya kita small test bab 8. Berikut juga buka tugas keterampilannya. Dan sebelum Miss Nur mengakhiri pertemuan kali ini, mari bersama-sama kita hening dalam doa sejenak. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Triratna, terbebas dari hal-hal negatif, termasuk terbebas dari wabah yang saat ini sedang melanda tanah air kita. Dan ingat, untuk mencegah penyebaran dari wabah corona, Ananda harus tetap menjaga pola hidup yang baik, stay di rumah, selalu mencuci tangan, dan tingkatkan imun Ananda. Akhir kata, Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.